warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa ahsanu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina. Qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu khadimul wahidiyah Provinsi Jawa Barat yang berkenan hadir. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu khadimul wahidiyah Kabupaten Kota Bogor. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu khadimul wahidiyah Kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, ustadz wal ustazah yang berkenan hadir, para aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, panitia pelaksana mujahadah syahriah Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukaraja yang kami hormati, hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat, adik remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi, tak lupa ibu protokol yang kami taati. Di malam yang penuh barokah ini, marilah kita panjatkan rasa puja puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan taufik, hidayah serta fadlnya kita bersama bisa berkumpul sekaligus melaksanakan acara mujahadah syahriah yang dalam kesempatan kali ini disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukaraja
dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur tadi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mari kita haturkan kepangkuan beliau, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wat tabi'ina ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Semoga selalu tercurah kepangkuan beliau gausu hadzal zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga para beliau-beliau kekasih Allah yang kami sebut di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu, menjangkung doa dan restunya kepada kita bersama sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab yang kuat agar terbukanya hati kita, hati keluarga kita, tetangga kita, umumnya masyarakat jami'al alamin, untuk secepatnya berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, utamanya kaum ibu yang berbahagia. Yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, saya tidak bisa membalas dengan suatu apapun. Hanya untayan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum saya berbicara lebih jauh, dengan kerendahan hati saya makmum di belakang hadirin hadirat sekalian untuk disuankan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti saya sampaikan betul-betul ada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah nazroh doa restu beliau gausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Dan saya juga meminta doa untuk rekan-rekan yang sedang bertugas seperti Bu Ninis. Alhamdulillah sekarang dikirim ke Bekasi untuk mengisi rubu'un sanah di sana. Panasaro di Sukabumi untuk mengisi rubu'un sanah di sana. Di Dramaga, di Bojonggede dan di Bogor Utara, dan di sini di Sukaraja. Mudah-mudahan yang sedang bertugas
Allah mudahkan. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa yang darudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi bin nazrah musilatin hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, utamanya para ibu-ibu yang kami muliakan. Di sini saya melihat ada beberapa AA yang baru saya lihat mungkin ya, pasukannya Bunda Payanto. Iya, alhamdulillah. Sama ini siapa namanya? Davi, ya. Sepertinya banyak wajah-wajah baru, alhamdulillah di Sukaraja ini. AA nih yang baru. Mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, apa sih ini perkumpulan? Kok baca-bacaannya sambil menangis? Mungkin namanya sudah tahu, yaitu sholawat wahidiyah. Apa itu sholawat wahidiyah? Ada yang tahu? Oh belum. Salawat wahidiyah itu rangkaian doa yang ditaklif atau dibuat atau ditulis oleh Mbah Yai. Nanti kalau tidak kenal Mbah Yai itu siapa? Tanya ke Payanto, ada di kalender. Mbah Yai mentaklif salawat wahidiyah dengan dibimbing oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa salawat wahidiyah ini? Faedahnya untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu apa Teh Neng? Ma'rifat billah itu agar kita mengenal lebih jauh lagi. Sekarang kita mengenal siapa Tuhanmu, pasti jawabnya Allah. Tapi di sholawat wahidiyah kita diajarkan dengan ajaran-ajaran untuk lebih ma'rifat, untuk lebih mengenal Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajarannya lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghaus bil ghaus, yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Satu lagi, takdimul aham fal aham, summal anfa fal anfa. Lillah billah, apa itu lillah billah? Segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar norma-norma di kemasyarakatan, itu harus diniatkan lillah karena Allah. Misalnya ini siapa nama punten? Namanya siapa? Ulya. Misalnya Ulya bangun tidur
mau mandi, nah mandinya sendiri agar bernilai ibadah harus diniatkan lillah, aku mandi karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita, bersuci. Ya, jadi apapun nanti yang Aulia laksanakan, yang Aulia lakukan, biar sehari semalam bernilai ibadah, tadi kata saya Neng, asal yang tidak melanggar norma agama dan norma kemasyarakatan, harus diniatkan lillah karena Allah. Dan bila, apa itu bila? Kita harus menyadari Aulia, kita bisa ada di sini, Aulia bisa ngedengar suara Teh Neng, itu dibisakan oleh Allah. Allah mudah mau mentulikan kita, mudah tidak? Mudah. Mau membutakan kita, mudah tidak? Nah, makanya kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab kita terhadap pencipta kita harus menyadari segala yang kita laksanakan, yang kita lakukan di dunia ini, yang tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan lillah billah. Aulia paham? Ya. Nanti kalau kurang paham boleh minta dijelaskan lagi ke Bunda. Jadi itu ya, kenapa harus baca sholawat? Karena Aulia yang nanti menolong kita di dunia dan di akhirat itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak minta pertolongan beliau Rasulullah, nanti kita akan kebingungan di akhirat nanti. Kita akan ikut siapa, gitu ya. Itu sudah untuk Aulia. Dan yang ini siapa sih, ini nggak kenal. Arofik juga ya. Jadi lillah bilahnya nanti dilaksanakan ya. Nanti pulang dari sini misalnya mau cuci muka, lillah billah. Mau sholat misalnya belum sholat isya, lillah billah. Mau tidur sebelum berdoa juga lillah billah. Kalau yang ini Fahmi sering bertemu, sudah agak familiar. Kalau yang ini baru ya. Nanti untuk penjelasan yang aduh masih belum paham, nanti bisa minta dijelaskan ke Bunda, Bunda. Ya. Kenapa katanya Teh Neng, kenapa sih ibu-ibu teh pada nangis gitu ya kalau baca sholawat? Kalau yang lain mah enggak, baca sholawat yang lain misalnya di perkumpulan lain biasa aja, tidak ada yang menangis misalnya. Kok di sini mah grup ini mah tiap membaca sholawat sambil menitikkan air mata, karena kita diajarkan oleh guru kita, oleh Bahyai, oleh Kanjeng Romo, adab kita taubat, adab kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara saking kita ingin diampuninya, saking banyaknya dosa kita, saking kita butuh pertolongan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga melahirkan kita bisa menitikkan air mata. Nanti Aulia Arofik kalau terus lillah bilahnya dijalankan dalam hatinya terus, ya Sayyidi, ya Rasulullah, di mana saja, kapan saja, insya Allah nanti tarbiyah atau pembelajaran nangis dalam bermujahadah akan juga merasakan gitu ya, Arofik sama Aulia. Hadirin hadirat kaum ibu yang kami muliakan, para ibu-ibu ini sangat diistimewakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis beliau Rasul yang menyebutkan, didauhkan oleh beliau Rasulullah tentang kemuliaan atau kebaikan untuk wanita atau untuk para ibu. Salah satunya al-jannatu tahta fil akdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu.
Hanya ibu yang bagaimana yang bisa mendapat gelar surganya ada di telapak kakinya. Bukan berarti dalam artian yang alamiah ada di telapak kaki ibu-ibu, tapi dalam keriduannya. Dan untuk mendapatkan itu kita harus mendidik anak-anak kita supaya taat kepada kita, kepada ibu-ibu, ya, dengan cara mungkin menyekolahkan, diantar ke tempat ngaji, diantar ke tempat usmuiyah. Dalam hadis lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendauhkan, barang siapa wanita yang ingin masuk surga dari pintu yang mana saja, asal satu, menjaga sholat 5 waktunya, 2, menjaga melaksanakan puasa di bulan Ramadan, 3, menjaga marwahnya sebagai perempuan, 4, taat kepada suami. Yang pertama, sholat. Ibu-ibu, apa sholat kita sudah betul? Sholat adalah rangkaian doa dari mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Sholat itu komunikasi hamba dengan Robnya, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat diperjuangkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi perintah sholat ini tadi. Kalau kita ingin masuk surga dari pintu mana saja dengan syarat mengerjakan sholat, tapi sholat yang bagaimana? Apakah kita dari niat Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardu maghribi salasarun, Allahu Akbar. Ingat kita kepada Allah pas Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah masih ingat. Pas baca surat, ruku, i'tidal, sujud, pikiran kita tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita pantas? Padahal kita yang diharapkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diagungkan oleh beliau, dimuliakan oleh beliau Rasulullah SAW. Sok mangga mau masuk surga dari pintu mana saja asal mengerjakan sholat. Tapi sholatnya yang bagaimana, Bu? Sholat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak komunikasi. Allahu Akbar, Allah datang menghampiri kita. Allahu Akbar kalau kita berdialog dengan Allah. Dalam hati artinya sholat itu, Bu, diartikan oleh kita. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kita. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ada kita cepat-cepat, Allah Bismillahirrahmanirrahim, boro-boro kita melafalkan artinya. Bu, sama-sama Bu, mulai dari sekarang kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki ibadah kita, agar sholat kita bernilai ibadah. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, berarti sholat kita tidak bernilai ibadah, Bu. Allah menghampiri kita saat kita Allahu Akbar. Allah dengan bangganya, lihat malaikat, ibu itu sedang memuji-mujiku. Tapi hanya di Allahu Akbar. Allah menunggu lagi. Kok hatinya kemana-mana? Allah menunggu lagi sampai kita sujud, sampai kita ruku, sampai kita i'tidal, sampai kita tahiyat. Tidak ada kita mengingat Allah lagi. Gagal kita, Bu, masuk surga lewat jalur itu.
Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Saat berpuasa Bu, godaan ibu-ibu itu Masya Allah. Ayahnya mungkin memberikan rezekinya hari ini kurang dari biasanya. Kita ngomel, yang sana mau udah beli ini untuk anaknya, ini mau udah ini mau udah ini. Kita banding-bandingkan suami kita dengan suami yang lain. Gagal juga puasa kita Bu. Kita tergoda lagi oleh syaitan, tergoda lagi oleh iblis. Benar janji iblis itu dilaksanakan Bu. Saat iblis diturunkan ke dunia bersama dengan Nabi Adam alaihissalam, iblis berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, baiklah ya Allah, aku boleh diturunkan ke dunia asal anak cucu Adam akan kugoda sampai yaumul kiamah. Kita tergoda Bu. Puasa kita gagal lagi. Selanjutnya menjaga marwah sebagai perempuan. Aurat kita mungkin kita sudah berkerudung, sudah tertutup. Tapi hati kita kadang saat kita pakai baju yang lebih bagus dari teman kita, jumawa. Suara kita saat berkomunikasi dengan suami lebih tinggi. Gagal lagi kita menjaga marwah kita sebagai perempuan Bu. Yang terakhir, wahai para wanita, boleh masuk ke surga dari pintu mana saja asal taat kepada suami. Dikisahkan ada seorang wanita pada zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini disebutkan wanita pertama setelah Ummul Mukminin yang masuk surga. Namanya Ummu Muti'ah. Sampai-sampai putri baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran Bu, kok ada wanita yang sudah disebutkan oleh beliau Rasulullah SAW akan masuk surga pertama kali setelah Ummul Mukminin. Siti Fatimah berkunjung ke rumah wanita itu. Saat mengucap salam, wanita itu menjawab tapi tidak keluar karena Siti Fatimah membawa putranya. Karena beliau menjaga dari marwahnya tadi Bu, menjaga dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya, padahal Sayyidina Hasan dan Husain masih kecil. Maaf Sayyidatina Fatimah, saya tidak bisa menjamu suruh masuk ke rumah karena engkau membawa putramu yang laki-laki. Akhirnya Siti Fatimah pulang. Besoknya Siti Fatimah datang lagi tanpa membawa putranya. Sayyidatina Fatimah mengucap salam lagi, Assalamualaikum. Si ibu itu tidak membukanya lagi karena sedang melayani suaminya. Suaminya sedang makan, ditemani. Besoknya lagi Sayyidatina Fatimah kembali lagi ke rumah itu. Kemudian saat itu suaminya sedang bekerja, sudah izin karena kemarin Sayyidatina Fatimah ke rumah itu. Besok kalau beliau datang lagi, bolehkah saya membukakan pintu untuk Sayyidatina Fatimah? Kata istri, kata suaminya, boleh. Segitu putrinya Rasul ya Bu. Akhirnya Sayyidatina Fatimah masuk dan bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga ayahku memberi kabar kepadaku
Kalau wanita pertama setelah Ummul Mukminin, engkau yang akan masuk surga. Ummu Muti'ah menjawab, apa kata Sayyidatina Fatimah, apakah kamu setiap malam tahajudnya banyak rakaatnya? Tidak. Apakah kamu penghafal Al-Quran? Tidak. Apakah kamu setiap hari puasa? Tidak. Lalu apa yang menjadikan ayahku mengabarkan engkau wanita pertama yang akan masuk surga? Aku hanya melayani suamiku dengan baik. Begitu suamiku pulang dari bekerja, ditanya, mau makan dulu apa mau mandi dulu? Makannya ditemanin. Dan aku sudah sediakan cambuk di meja makan. Apabila makanannya tidak enak, aku siap dicambuk. Aku tidak pernah meninggikan suaraku di depan suamiku. Aku tidak pernah menggunjing atau mengharapkan hal yang lebih yang suamiku berikan kepadaku. Dari cerita ini aja kita kalah, kita gagal, Bu. Lalu bagaimana nasib kita? Surga pintu semuanya tertutup. Maka dari itu, tidak ada harapan lagi untuk kita, Bu. Selain kita gandol ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu anhu. Atau mungkin saya sudah menjadi pengamal sholawat wahidiyah, mujahadah saya rajin, lebih rajin dari suami saya. Oh, kebanggaan itu pun akan menghancurkan kita. Saat misalnya di rumah suami kita capek pulang bekerja, ya sholat ataunya Pak sholat, sholat, jahadah. Suami kita mungkin sholatnya agak nanti dulu, atau mungkin hari itu tidak mujahadah, kita yang mujahadah banyak. Lebih baik aku dari suami. Kita yang jadi yang menghakimi suami kita sendiri. Bukankah itu kelakuan iblis? Saat disuruh sujud ke Nabi Adam, kata iblis, tidak mau ya Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Malah sama-sama mungkin kita pernah dengar saat kemarin daiyah di kuliah wahidiyah, gelombang ibu-ibu menceritakan seorang ibu yang menjadi bidan. Kemudian ada pasiennya yang akan melahirkan. Si pasien ini pembukaannya lama, kesakitan, nangis-nangis. Bidan ini pengamal sholat wahidiyah, kebetulan di rumahnya juga ada air kedung loh. Kemudian si bidan ini menyemangati si ibu, Bu, semangat, ayo operasi aja, aku nggak kuat, nggak pembukaan, sudah antarkan aku saja ke rumah sakit. Si bidannya menyemangati, Bu, semangat Bu, kita punya guru. Nida Bu ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya ayuhal ghus ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya ayuhal ghus. Di malam itu ayahnya si bidan itu bermimpi Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu datang ke rumah itu, Bu, ke klinik itu, dan menolong si ibu yang sedang kesakitan yang akan melahirkan. Padahal si ibu itu pengamal yang sudah tidak aktif, Bu. Jadi ibu-ibu, kalau ada teman kita yang si itu mah udah nggak pernah usbuiyah, si itu mah udah nggak pernah sahriyah, lebih baik aku tidak, Bu. Yang menjadikan kita dekat dengan Kanjeng Romo Yai, yang menjadikan kita dekat dengan Gausu Hazaman, itu hati kita, keyakinan kita, Bu. Kalau kita hanya mengandalkan
kerajinan kita belum tentu jadi patri di dalam hati kita, keyakinan kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Insyaallah setiap kesulitan yang kita hadapi nidak ke beliau, beliau menolong kita. Al-Ghaus itu apabila ada di utara, kita ada di barat, atau kita ada di timur, saat kita memanggil dengan keyakinan yang penuh, saat kita mendapatkan kesulitan, insya Allah banyak yang sudah merasakan. Beliau menolong kita, Bu. Beliau menolong muridnya. Walaupun muridnya seperti kita ini. Mujahadah, hanya mujahadah saja. Beliau mendauhkan saat mujahadah kubro di gelombang ibu-ibu juga. Kubro Rajab kemarin. Tentang mujahadah kita, Bu. Kata beliau, dauhnya beliau, kita mungkin merasa nyaman mujahadah dengan bilangan yang banyak. Wah, kita enak nih mujahadah nih. Perasaan kita, Allah mengijabah doa saya. Saya nggak dikasih kesulitan, rezeki saya lancar, kesehatan nyaman. Wah, dengan penuh keyakinan Allah mengijabah doa kita. Padahal, Bu, mujahadah kita ditujukan bukan untuk butuh kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahadah kita ditujukan untuk makhluk-makhluk atau nafsu kita. Saat kita mujahadah, ya Allah, tambah rezeki saya, ya Allah. Ya Allah, kesehatan saya, ya Allah. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Ya Allah, istri saya, ya Allah. Ya Allah, pekerjaan saya, ya Allah. Ya Allah, ini saya, itu saya. Kebutuhan kita terus yang dituju dalam mujahadah kita. Yang dituju oleh mujahadah kita saat kita mujahadah bukan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saat kita mujahadah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, beliau datang. Tapi saat kita mujahadah bukan beliau yang kita butuhkan, yang kita tuju. Jadi saat beliau datang, mahajatuka ya ummati, beliau bingung, ini sebenarnya membutuhkan siapa ini? Neng ini mujahadah ke siapa ini? Beliau mengacuhkan kita. Beliau udah bohong, kamu mujahadah, kamu bohong, kamu manggil-manggil aku, kamu nggak butuh aku, kamu butuh nafsu-nafsu kamu. Mungkin seperti itu, Bu, Rasulullah terhadap kita. Maka dari itu, di malam yang penuh barokah ini, mari kita akui kegagalan kita sebagai perempuan. Yang tadi diharapkan Rasulullah melalui pintu mana saja kita gagal, Bu. Mendidik anak kita gagal. Allah memberikan putra-putri kepada kita dalam keadaan bersih, suci seperti kertas putih. Tapi setelah sampai kepada kita, kertas itu ternoda oleh tinta-tinta hitam. Maka dari itu, di malam yang penuh barokah ini, mari kita bersimpuh. Mohon ampun kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kita sudah terlempar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kenyamanan, rizki atau yang lainnya, mungkin jangan-jangan istidrat, Bu. Allah memberi, tapi Allah tidak melihat kita, tidak mendekati kita, tidak mau menolong kita. Allah hanya memberi, Allah hanya memberi.
terus sampai kita berlarut-larut semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Sundanya diwewei, tapi Allahnya tidak mendekati kita. Itu istijroj. Seperti kita diijabahi terus, mau kita diijabahi terus. Padahal Allah tidak menghendaki kita. Kita ditinggalkan jauh. Sampai kita berlarut-larut sampai ajal datang, Bu. Sudah tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu untuk bertobat. Maka dari itu mari di malam yang penuh barokah ini, malam Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan, kita bersimpuh bersama. Saya pernah diberitahu oleh mamang saya, Abah Kiai Haji Mahdar almarhum. Beliau bilang, kalau ada perkumpulan pengajian, karena di Katulampa banyak pengajian ya Bu, pengajian ibu-ibu. Kalau ada perkumpulan pengajian yang satu dengan yang lainnya, yang di sini pengajiannya sambil nangis, menyadari dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sana tidak. Niscaya para malaikat di langit turunnya ke pengajian yang sedang jamaahnya menangis tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita teteskan air mata kita di malam hari ini sebagai bukti nyata kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman radhiyallahu anhu. Mari kita sadari kesalahan kita, kezoliman kita. Kita bawa anak kita. Mudah-mudahan setelah ini anak-anak kita lebih mudah kita ajak bermujahadah, lebih mudah kita ajak berjuang. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai harapan beliau Mbah Yai. Kita ingat juga para leluhur kita yang sudah ada dalam barzah. Para ahli kubur yang sudah meninggal, dan ahlinya yang masih di dunia yang sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Waktu kubur kemarin Bu, ada ibu-ibu di Arian, anaknya sudah meninggal. Insya Allah Pak Yatna waktu itu ke sana habis sepedahan. Sakit, meninggal. Si anak ini bukan jamaah wahidiyah, bukan jamaah usbu'iyah, hampir tidak pernah ikut. Tapi saat kemarin ibunya dimimpiin sama anak ini, "Mah, aku mau ikut Pak Mami ke gedung loh." Ibunya sampai bingung, anak aku kan nggak pernah ikut-ikut sama Pak Mami usbu'iyah atau mujahadah. Tapi ibunya rajin usbu'iyah. Maka jangan patah semangat yang mungkin ayahnya, ibunya, saudaranya belum sempat mengamalkan sholawat wahidiyah. Dengan mujahadah kita bersama, itu akan sampai kepada mereka. Bahkan ada cerita lagi, mujahadah yang kita hadiahkan kepada ahli kubur, di sana mereka bagikan Bu kepada ahli kubur yang lain. Maka dari itu setiap mujahadah jangan lupa ajak ayah ibu kita mungkin yang sudah tidak ada di alam dunia, saudara kita, kakek nenek kita. Billah. Mari para ibu, kita bersimpuh, kita mohon ampun. Beliau Rasulullah SAW pernah dawuh juga, barang siapa yang membaca sholawat di atas kuburku, aku mendengarkan. Tapi barang siapa yang membaca sholawat jauh dari kuburku, di Sukaraja di rumahnya Pak Kalio, beliau datang ke sini. Asal Bu, tadi adab kita, mari kita
kuatkan hati kita, jangan sampai setan masuk ke dalam hati kita. Adab kita kuatkan supaya saat bermujahadah beliau tanya ma hajatuka ya ummati, belum menanyai kita satu persatu. Jangan sampai beliau datang, kita sibuk dengan keinginan ini itu, beliau pulang lagi dengan acuh kepada kita. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhisa wala nataharruka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al salatu wassalam alaika al anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqaz zalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al hulki salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qazalam abada wa rabbini walaizali sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa auslahu wa ruhahu adrikni faqazalam alaizali sayyidi siwaka fa
yang tarda kuntu syakhsan halika. Mari Bu, kita panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, kami butuh syafaat panjenengan Kanjeng Nabi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi bitazra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika khuz biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami dalat wa dalat allati fi baldati khuz biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami dalat wa dalat allati fi baldati khuz biyadi ya sayyidi wal ummati. Para ibu, nanti di alam mahsyar kita akan dipanggil sesuai dengan apa yang kita sering baca di dunia, mana imam yang kita ikuti. Nanti Allah akan memanggil mana umatnya Nabi Musa, mana umatnya Nabi Muhammad, mana pengikutnya Fir'aun yang sifatnya seperti Fir'aun, mana pengikutnya Namrud yang sifatnya seperti Namrud. Kita tidak bisa mengelak. Andai kita di dunia seperti Fir'aun, kita akan berdiri di barisan Fir'aun. Nanti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan mengabsen kita. Mana pengikutnya Bahyai, mana pengikut pengamah salawat wahidiyah. Kalau kita di dunianya acuh, tidak pernah mujahadah, tidak pernah gandul ke Bahyai, ke Kanjeng Romo Kiai, panggilan itu tidak akan terdengar oleh telinga kita. Maka dari itu kita di dunia harus terus bermujahadah, hati kita terus kaitkan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali
ma musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirri tawanina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana Qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirrif tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah istighfar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadza zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal a'zam وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة الغوث هذا الزمان وأوله وسائر عليك يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وسائر أهلك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك wabil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir wa firru ilallah
Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, para ibu yang kami hormati, menjelang bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan seperti tadi kata Bapak PW, kita tingkatkan mujahadah kita, amaliyah ibadah kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kena istijrad. Karena ajal syaratnya bukan sakit, ajal syaratnya bukan orang tua. Maut itu seluruh manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi entah mungkin kita pulang dari sini, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan. Mudah-mudahan saat itu tiba, hati kita penuh dengan keimanan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Dengan begitu saat Israel menghampiri kita, kita akan ditemani oleh beliau Rasulullah sallallahu. Beliau bahaya akan menyertai kita, beliau kok Kanjeng Romo Yai akan menyertai kita. Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu pun akan menyertai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghauz an-nazrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.